Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehinta Guna Prameswari dari Universitas Jember bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Etika Larasati. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Formulasi sediaan mikroemulsi anti jerawat dari minyak atsiri, daun salam, dan daun kemangi. Semakin berkembangnya zaman membuat beberapa kalangan menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Beberapa dari mereka merasa percaya diri ketika tidak memiliki permasalahan untuk kulit mereka. Salah satu hal yang dapat mendukung kecantikan dan kesehatan kulit adalah penggunaan skincare. Berdasarkan data yang dilansir oleh Euromonitor International dalam Rosyada dan Syarif tahun 2019, Indonesia diprediksi akan menjadi negara terbesar kedua dalam penyumbangan skincare di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar besar dalam industri kecantikan, khususnya skincare. Skincare sendiri biasanya digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan kulit, salah satunya yaitu jerawat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya jerawat karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Biasanya, untuk mengobati jerawat sendiri menggunakan berbagai macam produk skincare. Namun, yang beredar di pasaran saat ini banyak yang mengandung antibiotik sintetik seperti erythromycin dan clindamycin. Skincare yang mengandung antibiotik sintetik ini dapat berdampak negatif bagi kulit sendiri. Biasanya, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya iritasi, resistensi, kerusakan organ, dan imunohipersensitivitas. Melihat banyaknya produk skincare yang menggunakan bahan-bahan berbahaya, maka diperlukan alternatif lain untuk mengganti skincare tersebut. Satu alternatif lain yang dapat menggantikan produk skincare berbahaya tersebut yaitu penggunaan skincare berbahan dasar alami atau herbal. Bahan alami tersebut dapat berupa daun salam dan daun kemangi. Kedua bahan ini memiliki kandungan senyawa aktif yang dapat berpotensi sebagai antimikroba. Dua bahan ini dapat diformulasikan menjadi satu dalam bentuk produk sediaan mikroemulsi dari minyak atsiri, daun salam, dan daun kemangi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa tahapan yang kami lakukan untuk membuat sediaan mikroemulsi ini. Yang pertama yaitu teknik pembuatan sediaan mikroemulsi. Di dalam tahapan ini, kami akan menjelaskan tentang pembuatan minyak atsiri dari daun salam dan daun kemangi segar menggunakan metode destilasi. Selanjutnya, kami juga akan mengupas sedikit tentang screening fitokimia. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan formulasi ideal dari sediaan mikroemulsi ini. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui komposisi yang pas dari masing-masing bahan yang kami gunakan sehingga menghasilkan mikroemulsi yang aman dan nyaman digunakan oleh konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada uji aktivitas antibakteri dari produk kami. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang terpenting karena tahapan ini menentukan aman tidaknya produk kami terhadap kulit konsumen, yaitu berkaitan dengan bakteri Staphylococcus aureus, salah satu penyebab jerawat. Selanjutnya, yang keempat, ini merupakan rangkaian uji stabilitas dari sediaan mikroemulsi, yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis ini kami lakukan terhadap warna, aroma, dan kejernihan dari produk kami secara visual. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada uji pengukuran pH dan bobot jenis dari sediaan mikroemulsi. Pada teknik pembuatan mikroemulsi sendiri yaitu melalui tahap pertama yaitu pembuatan minyak atsiri. Pembuatan minyak atsiri sendiri dimulai dari proses penimbangan daun kemangi dan daun salam segar. Setelah itu dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan kotoran pada permukaan daun. Selanjutnya dilakukan proses penirisan yang bertujuan untuk mengurangi air yang masih terdapat pada daun ketika mengalami proses pencucian. Setelah itu dilakukan pelayuan selama 40 jam yang bertujuan untuk mengurangi ketebalan dan mengurangi kadar air pada bahan sehingga ketika proses destilasi nanti atsiri yang terekstrak lebih banyak. Setelah itu dilakukan penimbangan kembali kepada daun salam dan daun kemangi yang telah dilayukan. Dilakukan proses perajangan yang bertujuan untuk memperluas area penguapan dan kontak langsung dengan air sehingga proses destilasi akan lebih mudah. Kemudian dilakukan proses pengeringan yaitu dengan cara pengovenan dalam suhu 60 derajat Celcius selama 3,5 jam atau 3,5 jam
yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang masih terdapat pada bahan. Kemudian dilakukan proses penimbangan kembali pada daun salam dan daun kemangi yang telah mengalami proses pengeringan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berat yang terdapat pada daun salam dan daun kemangi sebelum dan setelah perlakuan. Akhir dari proses pembuatan minyak atsiri sendiri yaitu proses destilasi. Destilasi di sini menggunakan destilasi uap dengan waktu 3,5 jam, sehingga nantinya diperoleh minyak atsiri pada daun salam dan daun kemangi yang ditampung pada botol vial. Tahap berikutnya dilakukan proses destilasi selama 3,5 jam. Proses destilasi ini menggunakan destilasi uap sehingga diperoleh minyak atsiri yang kemudian ditampung ke dalam botol vial. Kemudian akan dilakukan proses berikutnya yaitu screening fitokimia. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang screening fitokimia. Screening fitokimia ini merupakan salah satu tahap yang bertujuan untuk mengetahui kandungan utama daun salam dan kemangi yang berperan dalam anti jerawat atau antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Tahapan ini seharusnya bisa kami lakukan, namun karena beberapa kendala kami memutuskan untuk studi literatur saja yang didapatkan hasil bahwa kandungan flavonoid merupakan kandungan utama dari kedua bahan yaitu daun salam dan kemangi yang berfungsi sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu pembuatan mikroemulsi kami buat dalam bentuk fase minyak dalam air yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penguapan minyak atsiri sehingga tidak mengurangi aktivitas antibakteri dalam minyak tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan formulasi ideal sediaan mikroemulsi. Pembuatan formulasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu pertama pembuatan formulasi fase cair, yang kedua yaitu pembuatan formulasi fase minyak. Untuk formulasi fase cair digunakan 4 bahan utama, yaitu yang pertama ada Twin 20, yang kedua DMDMhidantoin, yang ketiga ada asam sitrat, yang keempat yaitu Aquades. Pada bahan pertama yaitu Twin 20 ditambahkan konsentrasi sebesar 40%. Twin 20 ini berfungsi sebagai pengemulsi sehingga menjadikan fase cair dan fase minyak bercampur menjadi mikroemulsi. Selanjutnya bahan yang kedua yaitu DMDMhidantoin berfungsi sebagai pengawet sehingga menjadikan produk kami memiliki daya simpan yang lebih lama. Konsentrasi yang ditambahkan yaitu sebanyak 0,6%. Selanjutnya yaitu asam sitrat. Asam sitrat ini berfungsi untuk mengatur derajat keasaman dari produk kami sehingga bisa menyesuaikan dengan pH kulit wajah yaitu sekitar 4,5 sampai 6,5. Konsentrasi yang ditambahkan yaitu sebesar 0,05%. Bahan yang keempat yaitu ada Aquades. Aquades yang ditambahkan yaitu sebesar 10 ml. Selanjutnya yaitu pembuatan formulasi fase minyak. Pada pembuatan formulasi ini terdapat 3 bahan utama, yaitu yang pertama minyak atsiri daun salam, yang kedua minyak atsiri daun kemangi, yang ketiga yaitu butyl hidroksil toluen. Minyak atsiri daun salam dengan kandungan flavonoid sekitar 11.181 ppm ditambahkan dengan konsentrasi 0,25%. Yang selanjutnya yaitu minyak atsiri daun kemangi dengan kandungan flavonoid IC50 sekitar 1.370 ppm ditambahkan konsentrasi sebesar 0,75%. Sehingga total minyak atsiri yang ditambahkan yaitu 0,1%. Berikutnya yaitu butyl hidroksil toluen sebanyak 0,1% yang berfungsi sebagai antioksidan dalam sediaan mikroemulsi. Poin pembahasan berikutnya yaitu aktivitas antibakteri sediaan mikroemulsi. Tujuan dilakukannya uji aktivitas antibakteri sendiri yaitu untuk menentukan kadar terendah dari bahan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Metode yang digunakan pada uji aktivitas antibakteri adalah metode cakram. Pada metode cakram terdapat daerah yang tidak ditumbuhi bakteri. Daerah ini disebut juga dengan daerah hambatan.
Lebar daerah hambatan ini dipengaruhi oleh daya serap bahan antibakteri ke dalam agar serta kepekaan bakteri terhadap antibakteri. Sebelum dilakukan pengujian aktivitas antibakteri ini, terlebih dahulu dilakukan proses sterilisasi alat dan bahan ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm. Sebelum dilakukan pengujian aktivitas antibakteri, terlebih dahulu dilakukan pembuatan media uji aktivitas antibakteri. Tahap pertama yaitu dilakukan proses permajaan dari bakteri, yaitu dengan cara penggoresan 1 OC biakan bakteri Staphylococcus aureus ke dalam media MHA atau Mueller Hilton agar untuk kemudian dilakukan proses inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses permajaan bakteri, selanjutnya dilakukan pengenceran, yaitu dengan cara pengambilan 1 OC bakteri yang telah diremajakan dan dimasukkan ke dalam larutan fisiologis yaitu NaCl. Setelah itu, dilakukan proses penghomogenan dengan menggunakan vortex dan dilakukan standarisasi larutan menggunakan larutan Macfarlane dengan konsentrasi 0,5 sehingga didapatkan suspensi bakteri yang kemudian dilakukan penggoresan kembali kepada media MHA atau Mueller Hilton agar untuk dijadikan media uji aktivitas antibakteri. Pada proses pengujian aktivitas antibakteri dimulai dengan perendaman cakram kosong selama 15 menit pada larutan etanol 96% sebagai kontrol negatif, pada larutan amoksilin sebagai kontrol positif, dan pada larutan sampel. Setelah dilakukan proses perendaman selama 15 menit pada beberapa kontrol dan sampel, kemudian cakram tersebut diletakkan kepada media MHA untuk dilakukan inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Tahap terakhir dari uji aktivitas antibakteri ini yaitu dilakukan pengukuran pada zona terang atau clear zone yang telah terbentuk. Setelah dilakukan proses studi literatur, didapatkan bahwa pada penelitian Fareza DKK tahun 2019, cakram kosong yang telah direndam minyak atsiri daun salam dengan konsentrasi 12 ppm, 25 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm menghasilkan zona bening. Zona bening ini akan bertambah lebar ketika konsentrasinya makin meningkat. Sehingga pada penelitian ini didapatkan bahwa konsentrasi minyak atsiri 100 ppm merupakan konsentrasi yang memiliki diameter paling besar, yaitu 15,3 mm. Hal ini juga berlaku pada daun kemangi. Menurut penelitian Hapsari tahun 2018, didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri yang digunakan, maka zona hambat yang dihasilkan semakin besar. Dengan zona hambat terbesar yang dihasilkan oleh minyak atsiri dengan konsentrasi 10%, yaitu 18,13 mm, dan zona hambat terkecil yaitu dengan konsentrasi 4% sebesar 16,78 mm. Jika dilihat dari studi literatur yang ada, maka dapat diketahui bahwa kedua bahan ini yaitu minyak atsiri daun salam dan minyak atsiri daun kemangi memiliki efektivitas yang tinggi sebagai antibakteri. Sehingga jika kedua bahan ini diformulasikan menjadi suatu produk sediaan, maka berpotensi dijadikan sebagai obat anti jerawat yang pastinya lebih aman karena memiliki kandungan dari bahan herbal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji stabilitas sediaan mikroemulsi. Pada uji stabilitas sediaan mikroemulsi ini terdapat 3 parameter. Yang pertama yaitu uji organoleptis, yang kedua pengukuran pH, yang ketiga ada pengukuran homogenis. Pada uji yang pertama yaitu uji organoleptis, dilakukan uji pada 3 parameter, yaitu yang pertama warna, yang kedua aroma, yang ketiga adalah kejernihan. Yang pertama pada parameter aroma, pada parameter warna dihasilkan warna kuning khas minyak atsiri dan juga jernih. Hal ini dikarenakan adanya penambahan asam sitrat pada formulasi sediaan mikroemulsi. Selanjutnya yaitu pada parameter aroma dihasilkan bau khas minyak atsiri dari daun. Hal ini diakibatkan adanya senyawa nerolidol yang terdapat pada daun salam dan daun kemangi. Senyawa nerolidol ini merupakan komponen penting dari minyak atsiri karena senyawa ini dapat memunculkan bau khas dari minyak atsiri itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada parameter kejernihan, warna mikroemulsi yang berwarna kuning dan jernih juga dikarenakan karena adanya penambahan
asam sitrat pada formulasi sediaan mikroemulsi. Pada pengujian stabilitas sediaan mikroemulsi, terdapat pengukuran selanjutnya, yaitu pengukuran pH. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa rentang pH pada kulit manusia, khususnya wajah, yaitu sekitar 4,5 hingga 6,5. Sediaan mikroemulsi yang diukur menggunakan pH meter menghasilkan rentang sebesar 5,6. Hal ini artinya bahwa sediaan mikroemulsi ini termasuk produk yang aman digunakan pada wajah karena rentang pH-nya masih belum melampaui ambang batas. pH ini dipengaruhi oleh penambahan asam sitrat dan juga vitamin C yang terdapat pada minyak atsiri. Penambahan bahan lain seperti DMDM hidantoin tidak akan mempengaruhi pH produk karena DMDM hidantoin ini bersifat stabil. Kesimpulan yang didapatkan dari karya tulis ilmiah ini yang pertama ada proses pendahuluan seperti pelayuan, perajangan, dan pengeringan memberikan pengaruh terhadap minyak atsiri yang dihasilkan. Selanjutnya, formulasi sediaan mikroemulsi anti jerawat dari minyak atsiri daun salam dan daun kemangi yang ditambahkan beberapa komponen campuran dalam konsentrasi tertentu dan dihomogenkan menggunakan kecepatan dan waktu tertentu menghasilkan formulasi yang pas dan tidak memiliki efek yang berbahaya. 3. Pengaruh penambahan daun salam dan daun kemangi sebagai bahan dasar pembuatan mikroemulsi anti jerawat diuji dengan uji organoleptis, pengukuran pH, pengukuran beberapa jenis, dan uji aktivitas antibakteri sudah sesuai dengan literatur yang kami kaji sehingga menghasilkan formulasi yang pas. Dan yang terakhir, formulasi minyak atsiri daun salam dan daun kemangi memiliki efektivitas yang tinggi sebagai antibakteri. Sehingga jika kedua bahan ini dijadikan satu, maka dapat berpotensi sebagai obat anti jerawat yang aman karena mengandung bahan herbal. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.